Halo, nama saya Fikri Tegar Tama, presensi 16 dari 1258. Dan ini mind map saya. Oke, dengan bab mutasi. Oke, pertama kita harus mengetahui definisi dari mutasi tersendiri. Jadi, mutasi merupakan perubahan gen atau kromosom dari suatu individu yang bersifat menurun. Individu yang mengalami mutasi disebut mutan, dan penyebab terjadinya mutasi disebut pemutagen. Lalu pembagian dari mutasi. Ada mutasi gen. Mutasi gen atau mutasi titik. Pada mutasi gen tidak terjadi perubahan lokus, bentuk maupun jumlah kromosom, tetapi menimbulkan perubahan pada mRNA dan akibatnya dapat mengubah protein pada sintesis protein sehingga dapat menghasilkan fenotip yang berbeda. Jadi penyebabnya ada yang pertama, mutasi gen itu ada substitusi basa. Substitusi basa adalah peristiwa pertukaran atau pergantian basa nitrogen penyusun DNA. Itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, transisi. Transisi adalah pergantian basa nitrogen sejenis, misalnya antara basa puridin dengan basa puridin atau pirimidin dengan pirimidin. Dan yang selanjutnya ada transversi. Transversi adalah pergantian basa nitrogen yang tidak sejenis, misalnya pergantian basa nitrogen purin dengan pirimidin atau sebaliknya. Dan ada selain substitusi ada adesi. Adesi atau insersi merupakan peristiwa penambahan satu atau beberapa basa nitrogen. Terus ada delesi. Delesi merupakan peristiwa pengurangan satu atau beberapa basa nitrogen. Delesi ini dapat disebabkan oleh infeksi virus dan radiasi sinar radioaktif. Lalu selain ada mutasi gen, ada mutasi kromosom atau aberasi kromosom. Ada beberapa dari mutasi kromosom. Yang pertama ada perubahan struktur kromosom, dibedakan jadi 4. Ada inversi, delesi dan duplikasi, translokasi dan katenasi. Inversi adalah peristiwa perubahan urutan lokus terbalik atau berpindah sebagai akibat dari kromosom yang terpilih sehingga menyebabkan terjadinya penyisipan gen-gen pada lokus dengan urutan yang berbeda dengan sebelumnya. Inversi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu parasentris dan perisentris. Inversi parasentris adalah perubahan urutan gen hanya terjadi pada satu lengan saja tanpa berpindah ke lengan yang lain melewati sentromer. Sedangkan inversi parisentris adalah perubahan urutan gen yang terjadi antara kedua lengan yang melewati sentromer. Jadi yang parasentris satu lengan dan perisentris dua lengan. Dan selanjutnya selain inversi ada delesi dan duplikasi. Delesi dan duplikasi lengan kromosom patah dan kehilangan sebagian lokusnya. Patahan tersebut dapat menempel pada lengan kromosom homolognya atau bebas tidak menempel pada lengan kromosom yang lain. Delesi dibagi menjadi dua, delesi interkalar dan delesi terminal. Delesi interkalar apabila patahannya terjadi di dua bagian sehingga menyebabkan bagian tengahnya hilang. Sedangkan delesi terminal apabila patahannya terletak pada ujung lengan kromosom. Lalu selanjutnya ada translokasi. Translokasi merupakan terjadinya pertukaran gen dari suatu kromosom ke kromosom lain yang bukan homolognya. Berdasarkan jumlah patahan dan cara pertukaran patahan kromosomnya, translokasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, translokasi tunggal, translokasi perpindahan, dan selanjutnya
ada katenasi kromosom mengalami patahan di dua tempat. Bagian patah ini lepas dan kromosom yang bersangkutan kemudian membulat sehingga ujung-ujung kromosom yang patah akan saling berlekatan. Selanjutnya ada dari mutasi kromosom, ada perubahan jumlah kromosom. Perubahan jumlah kromosom ada dua, yaitu autoplodi dan alopoliplodi. Autoplodi yaitu genom N mengganda sendiri karena terjadinya gangguan saat meiosis. Sedangkan alopoliplodi yaitu genom mengganda karena terjadi perkawinan antar spesies yang berbeda kromosomnya. Dan yang selanjutnya ada perubahan penggandaan atau aneosomi. Aneosomi dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama ada anafase-like. Misalnya ada non-disjungsi. Anafase-like yaitu tidak melekatnya kromatid pada gelondong pada saat anafase meiosis 1. Sedangkan non-disjungsi yaitu gagal berpisahnya kromosom homolog pada waktu anafase dari meiosis. Lalu dalam perubahan penggandaan aneosom terdapat beberapa kelainan, antara lain sindrom Turner syndrome, sindrom Klinefelter, sindrom Down, sindrom Patau, sindrom Edward. Lalu apa penyebabnya dari mutagen itu sendiri? Mutagen ada beberapa penyebabnya, antara lain mutagen buatan seperti mutagen kimia, formaldehid, gliserol, DDT, fumigen, pestisida. Lalu ada mutagen fisika yang sinar X, sinar Y, sinar beta, sinar alpha. Dan yang selanjutnya ada mutagen alami atau biologi, ada disebabkan oleh sinar UV, ultraviolet, sinar kosmik, sinar radioaktif, dan kesalahan pada DNA. Lalu dampak bagi makhluk hidup itu apa saja? Dampaknya dibedakan menjadi dua, dampak negatif dan dampak positif. Pada dampak yang negatif dapat menghasilkan perubahan sifat yang menjadikan makhluk hidup rentan terhadap penyakit dan hama. Lalu ada memicu timbulnya penyakit seperti kanker dan sindrom. Dan dampak positifnya ada memberikan keturunan yang lebih unggul daripada induknya. Oke, terima kasih. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Bye bye.